dapat jurusan Teknologi Informatika Prodi Sistem Informasi. Tujuan presentasi untuk meningkatkan instrumen sistem pengendalian manajemen dan organisasi dan bagaimana sistem ini membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Penjelasan struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen adalah kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi. Pusat pertanggungjawaban adalah unit dalam organisasi yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Ada beberapa jenis struktur pengendalian manajemen, yaitu yang pertama pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Selanjutnya, penjelasan proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen adalah serangkaian langkah untuk memastikan segala aktivitas dalam organisasi sesuai dengan rencana dan satu tujuan. Tahapannya meliputi perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan dan analisis. Contoh nyata penerapan pengendalian manajemen di organisasi. 1. Contoh penghitungan. Pertama, contoh perhitungan B. Skenario-nya, sebuah perusahaan startup mengembangkan aplikasi model baru. Mereka menginvestasikan $1 miliar untuk pengembangan aplikasi, pemasaran, dan infrastruktur. Dalam tahun pertama, aplikasi berhasil menghasilkan pendapatan sebesar 1,5 M. Untuk perhitungan ROI bisa dilihat dalam slide. Selanjutnya, interpretasi. Perusahaan startup tersebut mendapatkan pengendalian investasi sebesar 50% dalam tahun pertama. Artinya, setiap rupiah yang diinvestasikan menghasilkan keuntungan sebesar 0,50 Dua, contoh laporan pertanggungjawaban. Skenario-nya, seorang manajer proyek bertanggung jawab atas proyek pembangunan gedung. Ia diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban setelah proyek selesai. Elemen yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban antara lain pendahuluan, rencana kerja, pelaksanaan proyek, hasil yang dicapai, analisis keuangan, kesimpulan, dan syarat. Kesimpulannya, pengendalian manajemen adalah cara perusahaan memastikan semua kegiatannya berjalan sesuai rencana dan sesuai. Ini seperti pelajaran yang membantu perusahaan agar sukses. Mengapa penting agar perusahaan lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mencegah masalah dan risiko, menjamin semua orang bertanggung jawab. Contohnya, menghitung keuangan dari sebuah proyek, membuat laporan kinerja, menggunakan dashboard untuk melihat kinerja secara visual. Intinya, pengendalian manajemen adalah alat penting bagi setiap perusahaan yang ingin sukses. Selanjutnya, rekomendasi. Pertama, pastikan semua paham tujuan yang digunakan. Yang kedua, gunakan data untuk memperbaiki komunikasi. Sekian presentasi saya. Terima kasih.